Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, tentu saja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tak tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, guru kita, sang pencerah sejati Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini tentu saja kembali lagi ke channel kami Akholik TV. Tentu saja membahas beberapa pertanyaan baik lewat WA Messenger ke kami tentang mekanisme atau prosedural penerima BLT. Tentu saja COVID-19 ini membuat pemerintah pusat menganggarkan 110 triliun. Jadi dari 110 triliun itu diantaranya 20 triliun untuk BLT, 20 triliun untuk PK tarif listrik 3 bulan ke depan yang berhak menerima. Menjadi sebuah pertanyaan lagi, terus siapa yang berhak menerima BLT tersebut? Terus siapa yang tidak berhak menerima BLT tersebut? Karena kriterianya sudah dijelaskan dalam peraturan Kementerian Desa nomor 6 tahun 2020. Jadi yang berhak dan yang tidak berhak. Sekarang kita bicarakan dulu yang tidak berhak. Jadi apabila ada di sekitar kamu, sekeliling kamu yang tidak berhak menerima, ternyata ini menerima, maka ini menyalahi aturan, menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Bisa dilaporkan kepada penegak hukum ataupun kepada pemerintah setempat. Yang tidak berhak menerima itu diantaranya yang pertama adalah pegawai BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara itu apa seperti itu? Pertamina, PLN, masuk Bank Indonesia, ini badan usaha milik negara. Ini PT Kereta Api Persero dan banyak lagi. Badan usaha milik daerah seperti apa? Karyawan PDAM yang sudah karyawan, karyawan FASA yang sudah karyawan. Ini badan usaha milik daerah. Terus yang kedua ada badan usaha milik swasta. Seperti apa? Perusahaan, misalnya badan usaha milik swasta atau sebuah perusahaan besar yang sudah bekerja, perusahaan ini tidak berhak untuk menerima BLT, bantuan langsung tunai atau yang sebesar 600.000 dampak dari efek corona. Terus siapa lagi? TNI, Polri. Jadi kalau ada polisi, ada TNI, istri polisi atau istri TNI yang sedang aktif gitu, menerima, bisa dilaporkan di Kompolnas, Polisi Nasional, bahwa ada oknum yang tidak mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya apa? Pegawai negeri, PNS. Jadi kalau ada pegawai negeri dari golongan berapa saja, golongan 1 sampai golongan 4 menerima, maka ini tidak boleh menerima. Terus siapa lagi? Karyawan kontraktor di sebuah perusahaan drilling, misalnya perusahaan minyak, rig, terus di perusahaan batu bara, ini tidak berhak untuk menerima. Lantas ada pertanyaan, akibat efek corona mereka diberhentikan bekerja, beda. Nanti kita bahas yang berhak menerima BLT. Itu diantaranya yang tidak berhak menerima BLT ini, termasuk yang sudah mempunyai kartu PKH, program keluarga harapan dengan bantuan pangan non tunai atau BPN, bantuan pangan non tunai. Ini juga tidak berhak lagi yang sudah mendapat kartu KIS,
atau JIS dan lain sebagainya itu tidak lagi berhak menerima BLT karena mereka sudah mendapatkan bantuan. Itu yang tidak berhak menerima BLT. Lantas pertanyaan lagi, ada yang menanyakan ini yang tidak berhak menerima BLT. Lantas ada pertanyaan lagi, yang berhak siapa? Yang berhak ini orang miskin, itu ada 14 kriteria. Jelas dia tidak punya rumah tapi atapnya rumpuai atau atap ulin bahasa kita, dindingnya bambu dan sebagainya, maka tidak punya lantai. Ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kami ini yang diam di rumahnya berdinding bambu tetapi kontrak, berarti sama saja tidak punya rumah. Ini kategori miskin, dia nggak punya rumah, dia di kontrak atau diam di bedeng dan sebagainya. Lantas ada yang bekerja di sebuah kontraktor tetapi mereka di PHK atau diberhentikan karena efek corona. Dapat, mereka dapat karena mereka kategori miskin, karena mereka tidak bisa lagi belanja, tidak bisa lagi makan kalau tidak ada uang. Nah, ini perlu pemerintah desa didata mana yang mendapat diberhentikan pekerja, mereka termasuk dampak corona. Lantas siapa lagi? Pedagang, misalnya jual roti, jual ikan, jual sayur dan sebagainya di sebuah ini tempat-tempat mereka barangkali mumpuni keuangan mereka. Tiba-tiba efek corona ini mereka stop, nggak bisa lagi masuk, apalagi suatu desa itu di lockdown. Dan ini menjadi efek mereka tidak bisa lagi membayar kreditan, nggak bisa lagi beli makan dan sebagainya. Maka ini termasuk yang berhak menerima BLT. Apabila tidak terdaftar namanya di BKH, di KIS, di JIS, di PNT, laporkan kepada pemerintah desa. Dan pemerintah desa juga harus bijak, ini harus ditanggapi dan diterima, didatakan. Apabila anggarannya yang sudah disampaikan oleh pemerintah sampai ke desa kurang dan lain sebagainya, ini sampaikan ke dinas sosial atau pemerintah yang berhak menanggulangi masalah COVID. Sampaikan bahwa ini masyarakat kami. Jadi jangan sampai menjadi simpang siur. Ada yang dia punya kemampuan, kaya dan sebagainya, mendapat menerima BLT, yang kontrak tidak dapat karena dia ngontrak di misalnya bedengnya pakai batu dan sebagainya. Ini harus bijaksana. Dan juga cuklis penunjuk teknis tentang menerima BLT ini ada baiknya disampaikan kepada masyarakat. Karena kriteria miskin itu banyak sekali definisinya. Miskin itu bisa makan hari ini, tidak bisa besok. Artinya kalau mereka tidak jualan, mereka tidak bisa makan, itu miskin. Dan juga ada yang rumahnya besar, bagus rumah mereka, mungkin peninggalan orang tua mereka. Tetapi pas mereka rumahnya tinggal hanya rumah saja, kebun tidak punya, dia bekerja hanya jualan, tetapi jualan di stop karena efek corona, ini kategori miskin. Karena ini adalah efek dari bencana nasional. Pemerintah menganggarkan 110 triliun banyak. Nah, ini harus benar-benar bijaksana, memberikan baik masyarakat dan sebagainya. Apabila masyarakat tidak paham dan tidak mengerti yang kita sampaikan tadi, silakan diulang-ulang. Sengaja saya berbicara seperti ini karena kadang kalau tertulis masyarakat kurang memahami. Kalau memang kurang memahami, silakan datang ke pemerintah desa. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, semoga saja bencana COVID-19 atau Corona ini segera berakhir di bumi Nusantara. Karena kasihan dengan masyarakat dan lain sebagainya. Sangat berdampak sekali efek Corona. Sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Corona ini segera berakhir. Apalagi ini pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh pengampunan, bulan di mana kita berdoa insya Allah dijawab oleh Allah. Oleh sebab itu kita jangan mengunjing satu sama lain, kita saling bertenggang rasa, bijaksana, bertoleransi. Bagaimana kita harus menaati peraturan pemerintah, bagaimana kita harus memberikan tenggang rasa atau kebijaksanaan terhadap terjadinya dampak COVID. Apabila pemerintah melarang kita untuk sholat
tarawih berjamaah, Jumat berjamaah, kita harus bijaksana. Bagaimana teman-teman kita di Palestina yang harus dilarang oleh Israel, akan ditembak apabila sholat di Masjid Aqsa? Bagaimana kawan-kawan kita di Rohingya? Jangankan untuk sholat berjamaah, asal pun mereka dilarang oleh agama di sana, pemerintah di sana. Inilah bijaksana. Sesungguhnya Allah tidak melihat praktek dari kita beribadah, tetapi niat di dalam hati. Apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Sesungguhnya awali niat kita dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innaka. Terima kasih untuk sahabat semua, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu berita-berita yang selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.